Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan syarah Al-Aqidatil Wasithiyati, penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya. Wa ma wasafa bihi nafsah fi a'dhami ayatin fi kitabihi. Dan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam ayat yang paling agung dalam Quran. Haitsu yaqulu, ketika Allah berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Satu ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an yang disebut dengan ayatul kursi. Ya. Jamaah hormati, di sini ditetapkan tentang sifat Allah. Ya, sifat kesempurnaan. Kita lihat penjelasan beliau. Apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di ayat yang paling agung dalam kitabnya. Yakni dakhala fil jumlati sabiqati ma wasafallahu bi nafsah al-karimah. Masuk pada kalimat sebelumnya tentang apa yang Allah sifatkan untuk dirinya yang mulia. Jadi ini contoh-contoh. Kalau pertemuan yang lalu itu di satu surat yang istimewa dalam Quran, suratul Ikhlas. Sekarang
tentang ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung. Dr. Shalih Fauzan merinci terlebih dahulu ayat itu kalau makna secara bahasa namanya al-alamah, tanda, bukti. Itu ayat. Ya. Wal muradu biha huna kalau secara bahasa tanda atau bukti. Makanya ada ayatul munafik. Itu berarti tanda-tanda, bukti-bukti kemunafikan. Nah, yang dimaksud di sini qaifatun min kalimatil Quran mutamayyizatun an ghairiha bifasilatin. Yang disebut dengan ayat itu sekelompok dari kalimat Quran yang berbeda dari selainnya itu dengan satu pemisah. Makanya ayat dipisahkan. Ayat dipisahkan. Itu terpisah itu namanya ayat-ayat. Itu kalau secara makna istilah. Dan ini sudah dimaklumi. Misalkan surat Al-Fatihah. Oh, ayat pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipisah. Ar-Rahmanir Rahim. Dipisah lagi. Lah itu kalimat-kalimat Quran yang berbeda dengan yang lain dengan satu pemisah tusamma hadil ayat. Ini disebut dengan ayat. Kemudian auradahuna ayatul kursi. Kemudian dimasukkan di sini dibawakan ayat kursi. Kenapa kalau disebut ayatul kursi? Karena lidikril kursi fiha disebutkan padanya kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Itu makanya disebut sebagai ayat kursi. Ayat kursi. Nanti ada ayat dain misalkan. Kalau orang ditanya ayat apa yang paling panjang dalam Quran? Ayatud dain. Kenapa kok disebut ayatud dain? Seputar urusan piutang. Iya, itu seputar urusan piutang. Makanya disebut ayatud dain itu paling panjang. Ya, ini makanya kalau gampangnya utang itu urusannya dawa. Ya, urusannya dawa. Ini nanti, jadi penamaan itu kadang memang ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya. Kemudian wadalilu ala annaha a'dhamu ayatin fil Quran. Dalil tentang ayat kursi itu ayat yang paling agung dalam Quran. Kenapa kau harus bawakan dalil? Karena setiap ungkapan yang berkaitan dengan syariat itu dibangun di atas dalil. Dibangun di atas dalil. Kayak ulama sama-sama membahas tentang masalah suluk, masalah kepribadian, etika, tabiat, akhlak. Kenapa kok dibedakan antara istilah tazkiyah sama tasawuf? Kok orang lebih memilih, ulama kita lebih memilih menggunakan istilah tazkiyah karena memang yang ada dalam syariat itu ungkapannya tazkiyah. Bukan dengan ungkapan tasawuf. Nah ini termasuk a'dhamu ayat. Kalau tadi ayat kursi disebut ayat yang paling agung. Apa dalilnya? Ma sabata fil hadisi sahih alladzi rawahu Muslim. Apa yang telah tetap dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Ubay bin Ka'ab. Semoga Allah meridainya. Nabi SAW sa'alahu, tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Dan ini sudah berlalu. Termasuk metode pengajaran Nabi itu dengan sistem tanya jawab. Dengan sistem tanya jawab. Nabi menanyai Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, ayu ayatin fi kitabillahi a'dham. Ayat apa dalam kitab Allah yang paling agung? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa rusulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah ini kalau semua pertanyaan kita tidak bisa menjawab, jawaban umumnya seperti itu. Tapi ketika Rasul masih hidup, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya cuma Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kalau bahasa ulama ada yang
Allahu a'lam, la ilma lana, kami enggak memiliki ilmu, is'al ghairi, tanyakan kepada selainku. Itu bahasa mereka. Kalau memang mereka tidak memiliki jawaban. Tidak memiliki jawaban. Dan seseorang tidak boleh malu, bukan aib. Kalau ditanya, tidak mengetahui, kemudian dia katakan saya tidak tahu. Kayak kisah malaikat di surat Al-Baqarah itu, ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Apa jawabannya? La ilma lana illa ma alam tanah. Nabi kita Muhammad SAW juga ketika ditanya malaikat Jibril, apa jawabannya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini penting. Jadi kalau nggak tahu, sampaikan aja nggak tahu. Loh nanti kita bodoh nih, nggak apa-apa. Imam Malik itu pernah ada seorang yang menempuh perjalanan panjang membawa pertanyaan kaumnya. Kalau bahasa kita, kowe mangkat rono takok, tak biayani. Begitu sampai di hadapan Imam Malik, itu hanya satu yang terjawab. Yang lainnya nggak terjawab. Kemudian orang itu, wahai Imam, apa yang harus saya katakan kepada kaumku? Bahasanya wis difasilitasi, dibiayai, ya, kontekok cuma dapat satu jawaban. Sampaikan kepada kaummu, Malik raison jawab. Ini bukan aib ini. Allah wa Rasulullah alam. Faradadaha mirara, diulangi berulang kali. Diulangi berulang kali. Pengulangan sesuatu itu penekanan. Pengulangan sesuatu itu supaya lebih menancap apa yang disampaikan dalam dada orang yang diajari. Maka Ubay ketika itu menjawab ayatul kursi. Ayat kursi, lihat cerdasnya Ubay bin Ka'ab. Begitu awal Allah wa Rasul a'lam. Yang kedua Allah wa Rasul a'lam. Diulang-ulang sampai akhirnya ayatul kursi Rasul. Nabi SAW mengatakan liyahnak ilmu abal mundir. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu liyahnak, bisa membahagiakan, bisa memanfaatkan. Semoga ilmu abal mundir itu membahagiakan, mendatangkan kemanfaatan. Nah ini hadis ini menunjukkan cerdasnya Ubay ibn Ka'ab. Sampai mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak setiap sahabat dapat doa. Nah ini menunjukkan beliau cerdas. Wasababu kaunihi a'domu ayatin. Kemudian sebab keberadaan ayat kursi itu ayat yang paling agung. 5 istamalat alaihi min isbati asma'illahi wa sifatihi. Wa tanjihihi amma la yaliku bihi. Karena dalam ayat kursi itu tercakup penetapan nama-nama Allah. Ada Allahula, Allah. Itu berarti nama Allah. Al-Hayyul Qayyum. Ada nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Ditetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihihi amma la yaliku bihi. Yang ketiganya disucikan dari yang tidak layak. Contohnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Enggak ngantuk, enggak tidur. Ya, jamaah hormati, kalau Allah memiliki kantuk, memiliki tidur, berarti enggak sempurna. Enggak sempurna. Tapi kalau makhluk, orang ngantuk, orang turu, lah itu malah masalah. Malah masalah. Karena memang berbeda. Makanya kalau makhluk diserupakan, dikiaskan dengan sang pencipta dengan kias kepada makhluk, itu namanya kias yang farik, yang rusak. Dua hal yang berbeda itu disamakan. Disamakan karena nggak mungkin. Kembali, saudara yang saya hormati, ya, di situ ada 3 nama, sifat, kemudian disucikan dari yang tidak layak. Termasuk yang tidak layak itu wala ya'uduhu hifdzuhuma, enggak capek, enggak berat ngurus langit dan bumi. Kalau makhluk, kita itu kadang punya rumah gitu pinten 100 meter. Wah, kesel itu. Ngepeli, nyaponi, ya. Itu sudah capek, apalagi ada kebune. Wah, Masya Allah. Itu sudah capek. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat-sifat yang tidak layak. Kemudian diurai. Pertama,
Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Dia. Di sini ditetapkan la ma'budu bihaqqin illa huwa. Wa masiwahu fa ibadatuhu min abtalil batil. Ditetapkan nggak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Seperti kemarin. Ketika disebutkan tentang surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Keesaan Allah itu zat, akwal, af'al. Zatnya, perbuatannya, ucapannya. Coba apa ada yang memiliki zat sebagaimana zatnya Allah? Tidak ada. Apa ada yang memiliki perbuatan sebagaimana perbuatan Allah? Tidak ada. Mencipta, mengatur, menurunkan hujan. Tidak ada kok. Apa ada ucapan yang ucapannya itu seperti ucapan Allah? Tidak ada. Makanya selain Allah, ibadah kepadanya itu paling batil. Sekarang alasannya apa? Kalau orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, coba apa ada yang memiliki zat sebagaimana zatnya Allah? Yang memiliki sifat dan nama yang sempurna? Tidak ada. Tidak ada, makanya paling batil. Coba apa ada yang memiliki perbuatan sebagaimana perbuatan Allah? Mencipta. Pernah kita bawakan ayat Aruni madza khalaqal ladzina min duni. Coba duduhno. Kalau selain Allah itu layak menjadi Tuhan, iso nyipta apa? Enggak bisa itu. Tidak bisa. Walaupun nanti ada bahasa ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kamu ciptakan. Kalau orang bikin patung. Kata-kata cipta di situ beda ciptaan Allah dengan ciptaan makhluk. Kalau ciptaan Allah, semua pokok Allah yang menciptakan. Kalau makhluk itu cuman bahannya sudah ada, dirubah ke yang lain. Dirubah ke yang lain. Makanya kadang ada dengan bahasa masonaktum. Apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat. Nah ini saudara yang saya hormati, pertama sifat kesempurnaan bagi Allah itu tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Peribadatan selain Allah abtalul batil. Sebatil-batil kebatilan. Nah ini di masa sekarang karena kurang pahamnya pemahaman terhadap ayat yang seperti ini, itu di negeri kita itu ada itu dokter sopo itu. Jadi kalau kamu nyembah patung itu hakikatnya kepada Allah. Ya hakikatnya kepada Allah. Loh, itu dokter kalau ngono dulu katanya hadis. Ya, tapi kacau karena filsafat, karena dia seorang yang sufi. Ya, itu coba parah sekali. Itu parah sekali. Bahkan sak bodone orang musyrik itu lebih pintar dibandingkan dengan dia. Nah, kalau orang musyrik zaman dahulu ketika qulu la ilaha illallah tuflihu, mereka paham, ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah beruntung, apa jawaban mereka? Aja alal alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ucap. Mosok sesembahan yang banyak itu pengen dijadikan satu. Hanya Allah toh. Musyrik paham itu. Tapi si dokter ini nyembah patung-patung hakikatnya kepada Allah. Ini saudara yang saya hormati, sifat yang sangat luar biasa di ayat kursi pertama lama buddha bihaqqin ilallah. Yang kedua, ada nama dan sifat al-hayyu, hidup. Yang ada imu al-baqi, alladzi lahu kamalul hayat waladzi la sabila lil fana'i ilaihi. Al-hayyu itu yang terus ada, yang baginya kesempurnaan kehidupan, yang tidak ada kefanaan bagi Allah. Allah itu enggak fana.
Hidup Allah itu sempurna. Kalau hidup manusia, kita pernah sampaikan, semua orang yang hidup, kalau makhluk, itu pernah mengalami tidak ada. Pernah mengalami tidak ada. Kalau nanti semua yang hidup, akan berakhir kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu mencicipi. Pasti semua yang hidup itu merasakan namanya kematian. Nggak ada orang yang nggak mati. Makhluk itu ketika hidup diawali dengan tidak ada. Semua kita nanti kalau dalam ayat kata Ibnu Utsaimin itu mengalami 5 fase. 1, lam yakun syai'an mazkura. Bukanlah sesuatu yang disebut. Kalau kita sekarang usia 30 tahun, dihitung mundur. Tambah 9 bulan 10 hari. Setelah itu lam yakun syai'an mazkura. Bukan sesuatu yang disebut. Iya. Semua kita ngalami. Nanti setelah itu ngalami di alam kandungan, baru dunia. Yang keempat alam barzah. Yang kelima negeri akhirat. Masuk alam barzah, kita lewati fase kematian. Gak ada orang yang menolak itu. Gak ada orang yang bisa untuk berhindar dari itu. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Saudara yang saya hormati, Allah tidak diawali dengan tidak ada dan tidak berakhir dengan fana. Dengan fana. Makanya ada kisah orang Muslim dialog dengan orang Kristen. Keyakinan orang Kristen, Tuhan mereka itu pernah mati beberapa jam di palang salib. Beberapa jam di palang salib. Sing Muslim pertanyaannya lugu. Pas Tuhanmu mati, itu siapa yang menjadi Tuhan? Apa PLT Tuhan? Iya, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ketika Tuhanmu mati terus hidup, sing menghidupkan itu siapa? Kalau dia katakan nguripi awake dhewe, mosok sesuatu yang mati menghidupkan dirinya sendiri? Kan sesuatu yang mustahil. Akhirnya dipikir, itu dalam cerita itu akhirnya orang Kristennya itu dapat hidayah masuk Islam. Ini saudara yang saya hormati, sifat al-hayyu ini termasuk sifat dzatiyah. Sifat yang terus-menerus bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu nama dan sifat Allah. Al-Qaimu bi nafsihi, al-muqimu li ghairihi. Pertama, menegakkan dirinya sendiri. Allah nggak butuh kepada selainnya. Makanya kemarin dalam surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, Allahus Samad. Apa makna as-samad? 1, memiliki kesempurnaan sifat. 2, menegakkan dirinya sendiri, menegakkan selainnya. Ketiga, itu ghaniyun an khalqihi wa khalquhu muhtajuna ilaihi. Dia nggak butuh kepada makhluk, makhluknya yang butuh kepada Allah. Allah Al-Qayyum. Allah Al-Qayyum. Allah nggak butuh selainnya itu. Coba kalau makhluk, apa ada yang nggak butuh kepada selainnya? Nggak ada. Makanya kemarin kita kasih contoh. Kita di dunia itu nggak bisa sombong. Coba kalau saya nggak bikin baju, apa kalian bisa pakai baju? Iya. Nanti yang lain jawab, walah kowe iso gawe klambi ning ora saya nandur pari ya kowe ora madang. Kalian nanti. Kalau misalkan yang nandur pari sombong, walah kamu iso nandur pari. Ya. Kemudian yang lain ngomong lagi, misalnya saya nggak nanam sayur, apa kamu bisa makan? Kita tidak bisa berdiri sendiri. Al-Qayyum itu al-Qaim bi nafsi, al-Muqimu li ghairihi. Yang kedua, ghaniyun an khalqihi, enggak butuh kepada makhluk. Karena Allah Maha berdiri sendiri. Makanya kenapa Allah menugaskan para malaikat? Bukan Allah butuh malaikat. Tapi malaikat butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Kenapa Allah perintahkan kita ibadah? Bukan Allah butuh kepada kita. Tapi kita butuh ibadah. Kita butuh ibadah. Semua makhluknya
itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya, langit, bumi semuanya butuh kepada Allah. Kemudian waqad warada anna al-hayyul qayyum huwal ismul a'dzam. Dan sungguh nanti diterangkan dalam riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, yang sanadnya hasan. Dua nama itu merupakan ismul a'dzam. Ismul a'dzam itu nanti kalau nama Allah yang paling agung, Allah. Makanya semua nama itu kembalinya kepada Allah. Sehingga ketika zaman dahulu Nabi kita berdoa ya Rahman ya Rahim. Wong musyrik, wah Muhammad nyembah dua Tuhan. Nyeluk Rahman, nyeluk Rahim. Ayyan matada'u falahul asmaul husna. Apapun yang kamu seru, Allah punya nama yang mulia. Kembalinya kepada Allah. Itu ismul a'dzam. Lah termasuk ismul a'dzam itu al-hayyu al-qayyum. Kalau Allah, ini kata para ulama, tidaklah Allah dimintai dengan disebutkan nama yang paling agung, kecuali akan Allah ijabahi. Makanya doa yang diawali dengan menyebutkan nama Allah banyak. Allahumma, Allahumma. Allahumma itu kan Allah terus disambung dengan ma. Ma di situ ganti dari harfun nida ya. Lah kenapa kok nggak ditaruh di depan? Kalau ditaruh di depan berarti bukan Allah yang didahulukan. Tapi Allahumma, Allah dulu. Nanti akan diijabahi. Ini penjelasan kayak Syekh bin Baz ketika menjelaskan tentang doa malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun. Di situ terdapat adab berdoa. Awali dengan nama Allah yang paling agung. Nanti akan dikabulkan. Nama Allah yang agung itu diantaranya Al-Hayyul Qayyum. Alladzi idza du'iya Allahu bi ajaba. Yang apabila Allah dimintai dengannya, Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bi a'ta. Kalau Allah dimintai dengannya, kecuali Allah akan beri. Makanya ada nanti kayak zikir pagi, zikir sore. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu zikir pagi, zikir sore. Ini kandungannya Masya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Kita seru dengan nama yang paling agung. Bi rahmatika astaghitsu. Dengan rahmatmu hilangkan masalah yang menimpaku. Kita beristighosah. Tapi wasilahnya apa? Dengan rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah mengantarkan seorang yang terkena musibah itu diangkat. Bi rahmatika astaghitsu. Setelah itu asli li sya'nikullah. Perbaiki semua urusanku. Yang ketiga, jangan serahkan urusanku walaupun sekejap mata. Karena setiap kita itu la haula wala quwata. Enggak punya daya, enggak punya kekuatan tanpa pertolongan Allah. Ini saudara yang saya hormati istimewanya dua nama dan sifat itu. Kemudian al-hayyu ala sifatid dzatiyah. Menunjukkan sifat dzatiyah. Kan sifat itu ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, ada sifat subutiyah, ada sifat salbiyah. Sifat yang ditetapkan, sifat yang dinafikan. Nah, al-hayyu itu sifat dzat. Artinya dzat Allah itu senantiasa hidup. Senantiasa hidup. Makanya kita doa kapanpun ora usah khawatir. Wah, ini pas turu apa ora? Ora mungkin. Ya misalnya jam 3 malam donga, iki nglilir apa ora? Itu kalau makhluk, kalau makhluk. Karena Allah Maha hidup. Ya, sampai kapanpun kita punya hajat, silakan. Ketuk pintu langit. Karena Allah zatnya senantiasa al-hayyu. Adapun al-qayyum itu sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu Allah Subhanahu wa taala melakukan. Qaim bi nafsihi al-muqim li ghairihi. Jadi Allah tegakkan dirinya sendiri, Allah menegakkan yang lain.
Allah menegakkan yang lain. Itu sifat fi'liyah. Fasifatu kulluha tarji'u ila hadainil ismainil karimainil azimaini. Ini perhatikan. Sifat-sifat semuanya kembali kepada dua nama yang mulia ini. Coba sifat Allah. Misalkan apa? Allah memiliki sifat belas kasih. Itu karena Allah Al-Qayyum. Karena Allah Al-Qayyum. Allah memiliki sifat Al-Qadir. Karena Al-Hayyu Al-Qayyum. Semua sifat kembalinya kepada dua nama yang mulia dan yang agung ini. Li kamali qayyumiyatihi. Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menegakkan semua urusan. Saudaraku yang saya hormati, ini baru 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum. Itu sudah sangat luar biasa. Makanya ilmu tentang nama dan sifat itu, kalau orang mau merenungkan, itu ilmu yang paling agung. Ilmu yang paling agung. Nah, sekarang sifat yang dinafikan dari Allah. Kan tadi di ayat kursi tadi ada 3. Ditetapkan, nama, sifat, disucikan. Disucikan dari apa? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak menimpanya kantuk, tidak pula tidur. Sekarang diterangkan oleh beliau, as-sinnah, ini indahnya bahasa Arab. Tulisannya as-sinnah itu bisa dibaca as-sunnah, bisa dibaca as-sanah, bisa dibaca al-sinah. Itu macamnya beda, artinya beda. Artinya beda. Kalau sinah itu nuas, ngantuk. Sanah, tahun. Sunnah, sunnah. Tapi kalau al-sinah, jamak daripada lisan. Ya. Allah tidak menimpanya sinah. Artinya ngantuk nuas. Ngantuk itu naumun khafifun wa yakunu fil aini faqat. Kalau ngantuk itu tidur ringan cuman dalam mata. Makanya kalau orang ngantuk itu kadang suara masih dengar. Kayak Jumatan. Ya. Ngantuk aku. Lah krungu khotbah, krungu. Wah. Diantar itu. Isinya apa? Mbuh. Iya. Tapi kan matanya. Ya. Itu namanya sinah. Namanya sinah. Ya. Jamaah hormati, yakunu fil aini faqat. Wan naum aqwa minas sinah. Tapi kalau naum itu lebih kuat daripada ngantuk. Iya, makanya an-naum itu akhul maut. Saudaranya mati, wa yakunu fil qalb. Orang kalau tidur itu seawak. Jadi seperti orang mati. Dulu ada orang itu dipoto pas turu itu begitu didelok dhewe sama dirohke sama yang turu itu kaya wong mati. Karena memang tidur itu saudaranya mati. Ya, kalau ngantuk itu di mata, tapi kalau tidur semuanya. Itu semuanya. Makanya kalau tidur itu walaupun sambil duduk, kalau sampai bukan hanya di mata, membatalkan wudhu. Nah ini fikih banyak yang orang nggak paham. Jumatan, ya, wis bukan hanya ngantuk tapi tidur. Dari mana taunya tidur? Komat digugah. Wis komat. Loh, urung khotbah kok wis komat. Lah kowe makate awal, lingguh langsung turu, ya. Adzan ora krungu, khotbah rampung ora krungu. Itu kalau seperti itu bagaimana? Ya wudhu lagi. Ya, karena kalau sudah naum itu sudah yakun fil qalb. Ditiadakan sifat kekurangan, ngantuk dan tidur. Saudara yang saya hormati, kalau Allah ngantuk, Allah tidur, wah kacau itu. Ini jam piro lagi? Jam itu sengingin dong jedul keturun ya. Ya kan kacau itu. Makanya sifat ngantuk dan tidur itu kalau bagi pencipta itu kelemahan. Nah itu kembali kepada kisah yang tadi kita sampaikan. Kamu nyembah Tuhan Yesus. Wong ngantuk apa enggak sih? Wong ngantukan misalnya. Itu bukan hanya ngantuk, pernah mati. Enggak layak. Tidak layak untuk memiliki sifat ketuhanan. Karena itu sifat yang tanzih. Ditiadakan, disucikan. Iya. Kemudian setelah itu. Termasuk sifat kesempurnaan
Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Itu semuanya milik Allah. Mulkan, khalqan, abidan. Kepemilikan. Langit bumi itu milik Allah. Milik Allah. Makanya di hari kiamat, di surat yang kita baca, Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca panjang, ma. Boleh dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Apa maknanya? Kalau dibaca panjang pemilik, kalau dibaca pendek itu penguasa. Apa beda penguasa dan pemilik? Beda. Ada seseorang kadang pemilik tapi tidak menguasai. Tidak menguasai. Ada orang berkuasa tapi kadang tidak memiliki. Tidak memiliki. Mbok saya dimasukkan misalkan setor neng pabrikmu. Itu pabrik saya, tapi saya nggak punya kuasa. Ya, ada orang yang berkuasa, manajer misalkan, tapi itu ndekmu, enggak, bukan. Tapi kalau langit dan bumi di akhirat semua itu pemilik penguasanya cuma Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menggulung langit dan bumi di hari kiamat. Kemudian Allah tanya, mana yang namanya raja? Kalau raja itu kalau di dunia itu gelarnya itu Hamengku bumi. Wah, bumi dipangku itu. Ya, pokoknya jeneng-jeneng itu sing sangar-sangar lah. Iya, sangar-sangar. Tapi kata Allah, di mana sekarang? Enggak ada. Pemilik langit dan bumi cuma Allah. Khalqan, penciptaan. Yang menciptakan langit dan bumi cuma Allah. Abidan, sebagai hamba. Semua itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi abda. Iya, datang kepada Allah dalam kondisi hamba. Kondisi hamba ini sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah di ayat yang paling agung dalam Quran. Kemudian, wa huwa yamliku al-alamal uluwi wasufla. Allah Subhanahu wa taala pemilik alam yang atas dan alam yang bawah, menunjukkan kesempurnaan. Orang kalau berkuasa di bawah tapi enggak di atas, itu berarti enggak sempurna. Orang kalau berkuasa misalkan di alam yang atas, tidak berkuasa di alam yang bawah, enggak sempurna. Atas bawah itu semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam yang atas, banyak. Malaikat. Kalau orang tanya malaikat, enggak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Sang Pencipta malaikat. Karena di langit itu ada satu tempat 2 jari, 3 jari, di situ ada malaikat yang duduk. Itu berarti kebak malaikat. Jumlahnya berapa? Semuanya itu ciptaan Allah, dimiliki oleh Allah abidan. Ini luar biasa. Kemudian, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang, artinya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Lah ini sempurnanya Allah. Apa itu syafaat? Syafaat itu mustaqatun minas syaf'i. Pecahan daripada asy-syaf'i. Genep. Ya, makanya disebut didul witer. Kebalikan daripada ganjil. Ya, faka'anna syafi'a dhamma su'alahu ila su'ali ghairihi fasayarahu syafa'an ba'da'an kana witron. Makanya syafaat itu seperti orang yang mensyafaati itu menggabungkan permintaan dia kepada permintaan selainnya sehingga yang tadinya 1 menjadi 2. Itu perantara. Misalkan begini, kalau urusan dunia, kita datang kepada seseorang izin, nggak dikasih. Mas, saya punya perlu dengan Pak Bupati, kemarin nggak di ACC. Bupati endi? Sukoharjo, karo aku. Loh kenapa sama saya? Itu karo aku konco kental. Iya. Kemudian kita datang ke sana. Sampai di sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa? Kan iki. Dek ini katanya ora ngerti yang koncomu.
Ya. Coba perhatikan tentang pensyafaat. Nanti sisi kesalahannya. Sisi kesalahannya. Pensyafaat itu yang tadinya sendiri nggak lancar, tapi dengan membawa orang yang dekat dengan dia, akhirnya dia bisa mengabulkan apa yang diminta. Itu bisa diminta. Berarti orang yang memberikan syafaat itu seakan-akan bisa menekan. Lihat dalam ayat kursi. Man dalladzi yasfa'u inda illa bi'idznih. Illa bi'idznih. Kecuali dengan izin Allah. Jadi perantara pensyafaat itu tanpa izin Allah nggak punya kemampuan apa-apa. Nggak punya kemampuan apa-apa. Nah ini saudara yang saya hormati perkara akidah. Perkara akidah. Iya, itu syafaat. Jadi syafaat itu su'alul khair lil ghair. Permintaan kebaikan untuk yang lain. Permintaan kebaikan untuk yang lain. Contohnya an yas'alal mu'min rabbahu an yaghfira dzunuba wa jaraima ba'dil mu'minin. Seorang mukmin meminta kepada Allah untuk Allah ampuni dosa dan kejahatan sebagian mukmin. Lakinnaha milkun lillah subhanahu wa ta'ala. Tapi syafaat itu hanya milik Allah. Syafaat itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lainnya nggak punya. Makanya kalau orang nggak paham tentang ayat kursi, kadang apa? Jeluke neng kuburan. Wah ini sufa'a una perantara kami di sisi Allah. Iya. Sampai kalau di kalangan ya sekte Ndoboliun itu, katanya kalau Allah hendak mengadab satu kaum, jelu izin karo walinya dulu. Iya wali ini kalau tak adab oleh apa ora? Jangan. Itu kan seakan-akan Allah itu di bawah tekanan sama wali dia. Makanya itu kesyirikan yang sangat luar biasa. Tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kita syafaat. Kalau orang kan biasanya sudah pokoknya nyedain Nabi SAW terus gitu. Ya kalau pengen mendapatkan syafaat Allah, ingat syafaat itu milik Allah. Milik Allah, minta sama Allah. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ikhtiarnya jaga tauhid. Karena syafaat itu akan bisa mensyafaati kalau Allah kasih izin. Makanya mintanya kepada Allah. Yang kedua, yang disyafaat itu bisa mendapatkan syafaat kalau Allah ridho. Allah hanya ridho kepada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa bi'idznih. Jadi fala takunu illa bi'idznih. Enggak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah. Makanya hati-hati. Ya, jangan sampai keliru paham. Oh, saya kalau njeluk dhewe ora kabul. Tapi kalau lewat wali itu nanti celing langsung sampai kepada Allah. Ya, seakan-akan Allah bisa ditekan dengan wali itu keliru. Keliru. Ya. Karena likibriyaihi wa adamatihi subhanahu wa ta'ala. Karena kesombongan, keagungan, kesucian itu hanya milik Allah. Fala yastati itu ahadun an yataqaddama ilai bisyafaati indahu. Li ahadin illa ba'da an ya'dana. Enggak ada seorang pun mampu untuk mempersembahkan kepadanya perantara di sisi Allah untuk seorang pun kecuali Allah kasih izin. Kecuali Allah kasih izin. Ini sifat kesempurnaan bagi Allah. Semua syafaat milik Allah. Apalagi sekarang? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sifat kesempurnaan bagi Allah itu Allah mengetahui di depan dan di belakang. Berarti ilmuhu wattila'uhu muhitun bil umuril madiyah wal mustaqbalah. Berarti ilmu Allah, pengetahuan Allah itu meliputi semua urusan madiyah sama perkara yang akan datang, yang lalu dan yang akan datang. Kata-kata ya, aidihim di depan itu akan datang. Khalfihim itu yang lalu. Ilmu Allah yang lalu dan yang akan datang itu diliputi. Sehingga falayah fa'alih min syai'. Enggak ada sesuatu yang tersembunyi. Makanya kalau sekte Qadariyah yang kemarin sudah kita bahas, katanya
ilmu Allah itu hanya sebatas yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi Allah nggak tahu. Itu tidak membaca ayat kursi berarti. Padahal ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada yang meliputi sesuatu dari ilmunya kecuali siapa yang Allah kehendaki. Jadi hamba la ya'lamuna syai'an min ilmillah. Tidak mengetahui ilmu Allah kecuali ma 'allamahumullah iyahu. Kecuali apa yang Allah ajarkan kepadanya ala alsinati rusulihi, lewat lisan para rasul. Ya kalau kita bicara tentang ilmu Allah, dari mana kita tahu? Makanya kalau orang ya pengen kenal dengan Allah kok mengembara. Mengembara. Kenapa? Kemana Mas mengembara? Mencari Tuhan. Lah menggoleki ning endi? Iya. Kamu carinya kemana? Allah itu Allah perkenalkan dalam Quran. Kalau pengen kenal Allah, dekat dengan Quran. Allah itu utus nabinya untuk memberitahukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam hadis. Dari dalam hadis. Iya, itu lewat lisan para rasul. Wa biturukin wa asbabin mutanawi'ah. Ya, dengan jalan atau sebab-sebab yang bermacam. Tapi kembalinya itu tadi. Kalau bicara tentang Allah, tentang nama, tentang sifat, tentang syariat, harus lewat perantaraan Rasul. Harus lewat perantaraan Rasul. Makanya wasilah ada dua. Kalau wasilah ibadah, nggak boleh dengan makhluk. Ya, tapi kalau wasilah ilmu, syariat, harus dengan Nabi Muhammad. Seseorang nggak boleh berbicara, ini syariatnya, kecuali ada dalil. Saudara yang saya hormati, kesempurnaan sifat Allah berkaitan dengan ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tapi kalau ilmu kita itu sangat numprit. Kecil sekali. Dan ilmu kita itu seperti kehidupan. Kita diawali dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Dalam ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita itu lahir orang ngerti apa-apa itu. Nggak tahu apa-apa. Belajar. Itu pun lali. Belajar lali. Ilmu kita sudah ilmu yang lemah kok. Ilmu yang lemah. Akhirnya orang yang mau mutung itu sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Nggak usah belajar. Kalau sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Serasa sinau sih, san ben lali. Itu ngawur ya. Saudara yang saya hormati, itu ilmu Allah. Kemudian sifat kesempurnaan itu wasi'a kursi yuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Meliputi langit dan bumi. Kursi Allah. Kursi itu nanti diterangkan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit yang ketujuh ada kursi. Di atas kursi ada samudra air. Di atas air ada arsy. Ada arsy. Kursi itu dibandingkan dengan langit yang 7. Nanti kalau nggak salah di akhir pembahasan di kitab Tauhid mungkin itu disebutkan, saya hormati, kursi dengan langit yang 7 itu seperti 7 keping mata uang ditaruh di tameng. Ditaruh di tameng. Berarti kan besar sekali kursi Allah itu. Meliputi langit dan bumi. Meliputi langit dan bumi. Kursi subhanahu kila inal ars. Ada yang mengatakan ars. Cuman kila inna ghairuhu. Ada yang mengatakan bukan. Cuman yang kuatnya kursi itu berbeda dengan ars. Ars Allah lebih besar lagi. Ya. Kursi itu anahu maudhi'ul qadamaini. Tempat pijakan dua kaki Allah. Itu kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi balagha min adzamatihi wa sa'atihi, mencapai kebesaran dan keluasan sampai meliputi langit dan bumi. Apa sifat kesempurnaan bagi Allah berkaitan dengan kursi? Kursi itu ciptaan Allah. Kalau ciptaannya demikian besar, jangan tanya sang penciptanya.
Jangan tanya sang penciptanya. Ya. Jangan orang, walah wonge bodoh banget sing gawe ngono kuwi. Wah, ini HP itu, wah teknologi HP ya. Itu sing gawe wonge ono, Mas. Itu apa diterima? Enggak diterima. Mesti orang, wah mesti cerdas. Sekarang kursi demikian besar, jangan tanya sang penciptanya. Menunjukkan kesempurnaan sifat, bisa menciptakan makhluk yang demikian besar. Wala ya'udu hibduhuma. Dan Allah termasuk kesempurnaan Allah itu la ya'uduhu, la yakrusuhu, wala yasuku alaihi, wala yuskiluhu hibdul alamil uluwi wasupla. Likama likudrati wa kuwati. Allah itu tidak ya'uduhu hibduhuma. Tidak terasa berat untuk menjaga. Jadi Allah nggak sulit. Ya, Allah tidak kerepotan. Allah tidak berat menjaga alam yang atas dan yang bawah. Karena kesempurnaan kemampuan Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak kabotan. Allah nggak kabotan. Lah kalau kita namanya makhluk, wah sudah. Jangankan kok langit dan bumi. Per langit dan bumi itu wah. Kalau kita pikir atap yang demikian tinggi tanpa tiang. Itu kalau bukan zat yang maha gagah maha perkasa, orang mungkin bisa njogo. Nggak mungkin bisa menjaga. Ini kesempurnaan bagi Allah. Ditutup ayat ini, huwal ali al-adim. Ali, tinggi. Tinggi itu nanti ada 3. 1, lahul uluwul mutlak, uluwudzat. Ketinggian yang mutlak, itu zat Allah itu tinggi. Makanya kalau orang mengingkari Allah tinggi di atas aras, itu kurang ajar. Dia mewarisi ilmunya Fir'aun. Apa ilmunya Fir'aun? Ketika Musa mengatakan, Fir'aun, sembah Allah itu di atas langit. Ya, kata Fir'aun, ya Haman ibnili sar'a. Haman bikin menara tinggi. Sar ngingok tuh hari Musa. Itu kan berarti mengingkari ketinggian bagi Allah. Itu warisan dari Fir'aun. Allah itu maha tinggi. Walaupun ada itu, di Indonesia itu orang-orang landur ki ngendi. Mungkin orang stres ya. Ndur ki ngendi katanya. Kemudian dia berpikir bumi itu kan bulat. Ndur ki ngendi. Coba ndur ki ngendi. Ya orang ndur yang sana. Itu saudara yang saya hormati, zat Allah tinggi. Di kaunihi fauqa jami'il makhluqat. Keberadaan Allah itu di atas seluruh makhluk. Yang kedua, uluwul qadr. Ketinggian kesempurnaan kadar. Allah memiliki sifat kesempurnaan, sifat yang agung. Jadi kadar Allah ya itu sangat tinggi. Yang ketiga, uluwul qahr. Allah tinggi, mampu memaksa. Artinya mampu atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu mutasarrifu fi kulli syai'in. Yang ngatur segala sesuatu, nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Ini tinggi itu 3 itu. Uluwul dzat, uluwul qadar, yang ketiganya uluwul qahri. Kemudian azim, seluruh sifat Allah itu agung. Agung, sempurna, diagungkan dalam hati para nabi, para malaikat, hamba yang beriman. Dan layak dengan ayat yang memuat ala hadil ma'ani, dengan makna-makna yang seperti ini, disebut sebagai a'dhamu ayatin fil Qur'an. Ayat yang paling agung dalam Quran. Makanya siapa yang membacanya itu nanti akan terjaga dari kejelekan dan syaitan. Ini keagungan ayat kursi. Wah ini Masya Allah. Saya punya kitab itu 1 kitab khusus membahas tentang ayat kursi. Pelajaran, keutamaan, disyariatkan untuk dibaca kapan? Itu ada di sini. Insya Allah nanti kelanjutan kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Terkait kan kita kalau hukum itu ada di Allah mungkin melawan dengan kalimat yang kita nantikan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu apakah kurang tepat atau nantikan syafaat beliau?
Ya kalau asalnya seorang mukmin itu berharap mendapatkan syafaat Nabi. Karena orang yang paling beruntung itu pelaku dosa besar dengan syafaat Nabi itu Allah berikan maaf. Makanya disebut dengan as'adun nas. Orang yang paling bahagia itu yang mendapatkan syafaat Rasul. Kita semua berharap. Cuman harapan itu bedanya dengan tamani. Harapan itu ada usaha. Makanya pamayar julika arabi falyakmal. Itu berarti harapan itu ada usaha. Nah, kalau kamu berharap mendapatkan syafaat Nabi, apa usahanya? Minta sama Allah. Jaga tauhid. Karena syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang Allah ridhoi. Allah ridhoi. Kemudian yang ketiganya itibak kepada Rasul. Jangankan mengharapkan syafaat. Kalau orang membuat amalan bid'ah, baru minum dari telaga saja diusir. Diusir. Jadi saya sering dengar di acara-acara yang kadang acaranya bid'ah. Kita tenggo-tenggo sapangatipun. Iya, itu tunggunan sak kelengermu. Nah itu kalau dalam nas kan, kalau orang beramal bid'ah, jangankan kalau syafaat, mau minum telaga saja diusir. Diusir nggak mungkin bisa dapat. Bukan berarti wah awake dhewe mesti dapat. Ya nggak tahu. Kita hanya berusaha. Kita hanya berusaha. Wallahu taala. pemikiran kalau terlalu menjadi satu Nabi, artinya kan apakah ada kecenderungan untuk sembrono sehingga nanti nanti kalau mau sebut bisa pun akan berapa. Jadi baik kita berusaha untuk meminimalisir dosa sehingga kita meskipun tidak mendapatkan sahabat Nabi, insya Allah karena tidak ada besar itu sudah lulus dengan aman. Lebih baik yang mana antara lebih memperdayakan diri pada dirinya untuk menjaga diri dari dosa dan meskipun juga dapat sahabat, tapi lebih pada mensucikan diri sehingga tidak terlalu berat dengan sahabat. Karena setiap ada beberapa di luar itu ya kita tunggu sawah tapi juga mereka bermudah-mudahan dalam melanggar peraturan. Jadi usaha terbaik itu menghindari. Itu yang terbaik. Ya, makanya kayak bukan hadis tentang syafaat saja. Ketika Mu'ad ditanya, apa haknya Allah atas hamba? Apa haknya hamba atas Allah? Haknya Allah atas hamba, sembah tidak berbuat syirik. Setelah itu, haknya hamba atas Allah, Allah tidak akan menghadap. Siapa yang tidak berbuat syirik? Kemudian Mu'ad minta izin. Ya Rasul, bolehkah ini saya sampaikan kabar gembira ini kepada orang? Jangan. Nanti orang payah takilu, pasrah. Wah, sebenarnya orang syirik, sudah nanti nggak akan diadab. Iya, sifat sikap yang pertama kita ikhtiar. Pokoknya menjadi muwahhid, meninggalkan semua maksiat. Iya, tapi kita nggak ada yang sempurna. Makanya nanti ada harapan-harapan yang lain yang kita juga tempuh. Apa contohnya? Kita doakan orang, tidak di hadapan dia. Ya Allah ampuni dia. Itu laka bimisli. Kamu semisalnya. Kamu semisalnya. Nah, itu termasuk ikhtiar. Kemudian kita berusaha mengikuti sunnah Nabi. Itu harapannya nanti sebenarnya bisa mendapatkan syafaat. Jadi bukan hanya ucapan. Tapi kalau urutannya, pertama dulu. Tempuh yang terbaik. Kemudian tinggalkan semua yang membahayakan. Tapi setelah itu nanti sebab-sebab datangnya pengampunan, kita semangat. Kita semangati. Itu salah satu jalan saja. Karena sekali lagi kita nggak ada yang sempurna. Lah kebanyakan orang cuma itu. Jadi kalau orang sudah pasrah, pokoknya apa mana kalau di kalangan mereka manggil cinta karo Nabi wis itu syafaat. Kamu tahu nggak mana cinta? Kadang mana cintanya nggak paham. Nggak paham. Wah cinta itu nggak bisa ditulis dengan kata-kata. Lah terus piye maksudmu? Iya. Allah Ta'ala lah. Iya. Cukup?
Jadi kalau keumuman hadis kan kamu tidak mengetahui ma'ahdatsu ba'dak. Apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi semua yang mengada-adakan sepeninggal itu tertolak. Nanti terkandung dalam dua hadis. Man amila sama man ahdasa. Kalau man ahdasa pencetusnya, kalau man amila itu yang melakukan pengikutnya. Itu semuanya tertolak. Nah, kalau dipahami lafadznya ahdasu, berarti yang ahdas saja. Nanti terlalu bahaya. Nggak dapat jaminan ya ketenangan. Tapi kalau dua-duanya yang ahdas sama yang amila sama-sama dapat ancaman. Sama-sama dapat ancaman. Makanya jangan coba-coba beramal ibadah tanpa contoh Rasulullah SAW. Yang kedua, itu kan satu pintu tertutup. Artinya pintu kemaafan itu sangat banyak. Saya pernah baca dari ulama itu ada sekitar orang itu mendapatkan ampunan selama tauhidnya masih teranggap. Makanya yang terpenting itu akidah jangan sampai rusak. Islam jangan sampai batal. Kalau itu belum rusak, belum terbatalkan, pintu untuk seseorang mendapatkan ampunan. Satu, ketika mati disolatkan sekian puluh muwahhid, itu bisa mensyafaati. Makanya kalau takziah itu yang penting nyolatke. Dua, amalan-amalan yang itu bisa mengantarkan seseorang terangkat derajatnya. Kan kayak Quran, puasa, itu bisa memberikan syafaat. Jihad, mati syahid, bisa memberikan syafaat. Ya. Yang ketiga, itu doa kaum muslimin bisa kena kepada kita. Selama keislaman kita tidak batal. Yang keempat, syafaat Nabi. Yang kelima, kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sebab. Cuman kan kita nggak bisa, kursi tok yang tertutup. Nah kalau yang kita harapkan ternyata itu tok, liyane wis tutup kabeh cuman satu pintu itu pun sudah cutel. Berarti kan sudah putus. Wallahu taala. Cuman jangan bergampangan. Jadi kalau orang mukmin itu khauf, roja. Ada kekhawatiran, ada harapan. Satu sisi, ya Allah mudah-mudahan lah. Tapi sisi yang lain, dia pun juga ada rasa takut. Rasa ini bedanya alusuna dengan selain alusuna. Kalau kemarin itu ada yang membandingkan. Jadi kalau yang satu itu ngomong sama Pak Prabowo, mari ikut dengan kami, tak tuntun menuju jannah. Jadi seakan-akan wis apal dalane, ya, wis mlebu jannah sehingga nanti nuntun. Tapi yang satunya itu dapat pertanyaan, Ustadz, nanti kalau Ustadz masuk jannah kemudian melihat kok rupaku ra ono gitu, golek ono gitu. Golek ono, Ustadznya malah nangis. Dong, aku menurut ngerti mlebu jannah apa ora. Itu orang yang benar itu seperti itu. Jadi kayak Abu Bakar Umar itu kalau dipuji, padahal itu betul punya kelebihan. Beliau malah nangis. Ya, beliau sangat sangat takut. Iya, wah, mlebu jalan mau golek ono aku. Wah, aku ora ngerti mlebu apa ora. Ini namanya ada sifat khauf, ada sifat roja. Wallahu taala. Iya. Kalau buku khusus kita belum, tapi biasanya ada ini. Jadi satu buku pembahasan ada di situ pembahasan poin tentang alam alam barzah. Ya coba nanti tak tak lihat dulu ya. Lihat dulu. Cuman kebanyakannya kita pembahasan rukun iman kepada hari akhir. Itu di situ ada selipan pembahasan alam barzah. Alam barzah. Tapi kalau khusus ya kayak takdir itu jarang. Walaupun saya pembahasan takdir punya kitab hampir sekian ini khusus takdir. Iya. Ya, coba nanti kalau ketemu insya Allah nanti. Ya, ya, ya.
Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.